Oke. Kalau ngomongin kemacetan, orang biasanya melihat hal-hal yang terjadi di jalanan, di perjalanan. Jadi misalnya eh, jalannya terlalu sempit atau kendaraannya terlalu banyak, kendaraan pribadi, kenapa orang tidak mau menggunakan kendaraan umum. Tapi eh, masih belum banyak yang ngomongin tentang kemacetan, tentang masalah transportasi, yang sebelum perpindahan itu terjadi. Jadi sebutannya pratransportasi. Pertanyaan-pertanyaan seperti kenapa orang melakukan perpindahan, kenapa orang orang melakukan transportasi perjalanan di hari-hari tertentu, di jam-jam tertentu, itu masih kurang banyak diomongin. Padahal hal-hal atau ya hal-hal yang mempengaruhi orang untuk berpindah itu juga perlu diobrolin, terutama yang menyangkut masalah transportasi itu juga perlu diomongin karena itu mempengaruhi pola pergerakan orang. Jadi bangkitan perjalanan itu juga perlu ditinjau lebih jauh biar karena itu juga bisa dimodifikasi, didesain dan lain-lain sehingga tidak hanya berbicara tentang masalah-masalah yang di jalanan yang berupa perpindahan, tapi juga kenapa orang harus melakukan perpindahan. Nah, Ali Akbar itu pernah menulis di pijak.id, judulnya kalau nggak salah, apa sih judulnya, Li, yang di pijak.id, yang KRL tuh? Kalau judulnya lupa ya, tapi inilah intinya ada kesalahan persepsi Ya, tentang jadi ramainya KRL gitu. ya, jadi si Ali memberikan sebuah perspektif yang cukup unik bahwa ketika pandemi terjadi, contohnya yang dia ditulisan dia itu di Jakarta, ada banyak permasalahan transportasi umum, KRL dan Transjakarta, eh, terjadi penumpukan di terjadi penumpukan di transportasi umum itu dan juga antrian yang panjang sebelum masuk ke stasiun dan halte. Nah, si Ali ini eh, membuat membuat sebuah opini yang bilang bahwa masalahnya tidak hanya bisa dilihat di eh, stasiun dan halte atau di transportasi umum itu, tapi tentang eh, kebijakan WFH dan lain-lain. Jadi kebijakan ketenaga kerjaannya, kenapa orang harus berangkat bekerja dan lain-lain di saat pandemi. Mungkin awalnya dari situ dulu. Mungkin kamu bisa lebih menjelaskan tentang tulisanmu itu dan nanti yang berhubungan dilanjutin ke pembahasan yang lebih luas tentang hal-hal yang transportasi ini. Gitu. Silakan. Jadi gini, itu berawal dari pertama kali itu kan waktu pandemi itu stasiun ramai banget kan, stasiun KRL itu terutama. Hmm. Yang antriannya sampai keluar, mengular, dan segala macam gitu. Nggak cuman KRL, Transjakarta juga saat itu banyak banget yang protes. Orang sampai antriannya tuh jauh banget di jalanan gitu kan, di trotoar. Nah, pertanyaannya kenapa bisa terjadi gitu kan? Mungkin kalau orang yang melihat dari satu sisi aja, menganggap Transjakarta dan KRL itu tidak siap gitu. Tidak siap dalam melayani penumpang, sehingga terjadi penumpukan. Itu menurutku kurang tepat sih. Karena gini, saat pandemi kemarin, itu ada peraturan dari pemerintah yang mana dia transportasi umum, KRL, Transjakarta, dan lain-lain itu harus mengurangi kapasitas. Yang tadinya, misalnya ya, ini kita pakai angka-angka ngasal aja gitu. Misalnya tadinya 100%, sekarang transportasi umum itu hanya boleh 50%. Saat itu 50%, sekarang udah boleh 70% gitu kan. Dan ada kebijakan WFH, work from home. Jadi orang tuh tidak boleh ke kantor gitu kan. Tidak, ya bukan tidak boleh lah, dianjurkan. Waktu itu kan hanya penganjuran, tidak boleh ke kantor.
Tapi ternyata misal pengurangan orang yang WFH itu hanya 30%. Gitu. Tadinya 1:1 kan, transportasinya supply-nya 100, demand-nya 100 kan pas tuh. Sekarang supply-nya 50%, karena tidak boleh rame-rame kan. Armadanya tetap sama, tapi kapasitas di dalam mobilnya itu atau di dalam keretanya itu yang dikurangi kan, di 50%. Ternyata pengurangan demand-nya itu misalnya hanya 30% gitu kan. Berarti ada surplus 20% kan di situ. 20% inilah yang akhirnya membuat antrian menjadi mengular. Keluar sampai sangat ramai begitu gitu. Dan waktu itu posisinya pemerintah hanya ngeluarin pokoknya cuma 50%, itu kan anjuran kesehatan saja, apa mungkin pertimbangan dari kesehatan aja kan. Belum matang banget gitu. Akhirnya terjadilah overload. Jadi sebetulnya masalahnya bukan di transportasi umum, tapi kenapa saat itu orang masih boleh bekerja gitu. Itu baru pertama kali COVID muncul loh. Itu kan orang masih parno banget kan. Dan masih bahaya banget ya. Sebetulnya sekarang makin bahaya sih, tapi dulu tingkat ketakutannya masih lebih tinggi gitu. Kenapa orang tidak kenapa perusahaan tidak menyuruh karyawannya untuk WFH? Harusnya kalau rasionya pas, transportasi umum jadi bukan masalah gitu. Ya, itu sedikit mengantar dari Ali ya. Nah, sekarang ke Fariski nih. Nah, menurutmu kenapa Ki? Kajian-kajian transportasi ya sejauh sepengetahuanku ya kurang memperhatikan hal-hal yang pra-transportasi ini. Jadi desain transportasi itu kan biasanya sudah apa namanya ya menerima begitu aja apa adanya sebuah bangkitan perjalanan itu terjadi, lalu mendesainkan sistem transportasinya bagaimana bisa melayani sebuah bangkitan perjalanan itu yang menuju tujuan perjalanan gitu. Dan bisa juga dijelasin coba selain misalnya yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, itu juga ada banyak hal-hal apa lagi yang membuat bangkitan perjalanan itu bisa terjadi, bisa berubah-ubah. Misalnya mungkin berhubungan sama mudik ya gitu loh. Jadi angka kecelakaan mudik itu sebenarnya kan cukup memprihatinkan ya. Setiap tahun itu kan angka kecelakaannya cukup besar. Aku nggak tahu pastinya, tapi bisa dilihat nanti cukup besar. Eh, itu kan masalah apa ya? Masalah kebudayaan sebenarnya. Kebiasaan setiap tahun untuk mudik di bulan Idul Fitri itu, sehingga layanan transportasi, infrastruktur transportasi yang sebenarnya tidak didesain untuk kapasitas yang sebesar mudik itu menjadi nggak mampu melayani gitu. Nah, coba silakan Rizky. Oke. Aku mau bilang kayak gini. Apa ya? Berpindah. Kalau kita ngomongin transport, aku ini bukan ahli transportasi ya. Cuman orang yang ngamatin aja tuh celingak-celinguk. Jadi kalau kita ngomongin transportasi itu sebenarnya berpindah gitu kan. Orang berpindah dari satu titik dan ke titik lain gitu. Ke satu ruang ke ruang yang lainnya. Dan itu suatu keniscayaan gitu. Semenjak peradaban itu muncul, apalagi ketika bahwa apa namanya ada peradaban di mana orang tuh hidupnya berpindah-pindah untuk mencari sumber daya gitu kan. Nah itu tuh sudah ada dalam fitrahnya manusia mungkin untuk berpindah-pindah karena dia harus ngisi perut, nyari makan, nyari penghidupan gitu. Nah berarti kalau kita lihat sampai hari ini pun apa yang menjadi apa ya faktor terbesar dari dorongan orang untuk berpindah-pindah itu adalah aktivitas untuk hal-hal yang sifatnya tadi ekonomi, mengakumulasi pendapatan, penghasilan gitu ya.
berproduksi. Intinya berpindah-pindah itu sangat erat hubungannya kita dengan berproduksi kayak gitu. Nah, kemudian tadi kenapa kajian transportasi kita tuh berarti dalam hal ini ekonomi atau apa namanya orang berproduksi itu menjadi hal penting dalam kajian transportasi, karena tadi kita bilang bahwa faktor-faktor yang menjadi penting dalam desain transportasi adalah pergerakan orang itu tadi kan. Nah, cuman aku yang sedikit mempelajari ilmu transportasi ya kan dulu waktu kuliah itu melihat kurikulum mungkin ya, kurikulum atau kerangka konsep dalam mendesain suatu transportasi itu agak sektoral menurutku. Sektoral dalam artian mungkin rata-rata kebanyakan ilmu-ilmu yang teknokrat itu memang agak sektoral gitu. Jadi mengesampingkan faktor-faktor lain yang sebetulnya berdekatan atau saling berhubungan, ya kan? Nah, kalau apa yang aku concern hari ini dari masalah transportasi adalah ya persoalan tenaga kerja. Kenapa? Karena itu tadi aktivitas yang membuat transportasi itu begitu tinggi trafiknya misalkan, itu adalah aktivitas orang bekerja gitu. Nah, kita banyak mungkin di negara-negara modern yang sudah mulai membicarakan tentang transportasi modern ya kan, transportasi ramah pejalan atau dan lain sebagainya gitu. Nah, pembicaraan tentang hal-hal ini pun menurutku bermasalah dalam artian masih juga dilihat secara sektoral, hanya mungkin estetika atau apa ya, kenyamanan dan segala macamnya, tapi kayak kita agak melupakan kenapa mereka bisa sampai di pembicaraan seperti itu gitu. Bahwa mungkin di negara-negara Eropa sana mereka sudah selesai urusannya dengan permasalahan aktivitas tenaga kerja gitu loh. Yang mungkin menjadi faktor terbesar tadi dari aktivitas transportasi. Nah, kita di Indonesia menurutku masalah ketenaga kerjaan itu belum selesai gitu ya. Belum selesai. Dan hal-hal yang mengikutinya otomatis juga belum selesai. Dalam artian ketika kita mau ngomongin masalah transportasi ya kan, transformasi yang sustainable tadi katakan, atau energi dan hal-hal lain, maka kita harus menyelesaikan dulu permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan gitu sih. Jadi intinya mungkin dari konsep yang ada kita saat ini itu mungkin masih kolot gitu ya dalam mendesain transportasi. Yang kolot yang aku maksud di sini adalah ya kita masih sangat sektoral intinya kayak gitu. Melihat transportasi itu hanya mungkin sebentuk ruang fisik di mana orang bisa menjadi tempat, menjadi landasan atau menjadi ruang tempat orang berpindah dari satu titik ke titik lain, tapi merupakan faktor-faktor yang sebetulnya itu sangat kolektif dan sangat besar faktornya, itu faktor kenyamanan orang dulu untuk bekerja gitu, itu ketenaga kerjaan lah. Kayak gitu sih in my humble opinion. Bisa dijelasin lebih lanjut nggak yang kamu maksud dengan masalah ketenaga kerjaan itu apa dan hubungannya dengan desain transportasi? Ya, sebetulnya kalau yang aku pernah ngobrolin sama Ali nih kemarin itu masalah tata ruang nih antara tempat pemukiman misalkan atau tempat industri atau tempat bekerja, itu
Itu pertama, itu sendiri masih kurang sustainable gitu. Nah, sementara kan letak antara tempat orang mulai bergerak sampai kepada tujuannya, yaitu mempengaruhi pola transportasinya gitu, ya. Dari pandangan ini awamku lah gitu. Pasti semakin kacau misalkan itu ya, pola transportasinya juga, pola berpindah-pindahnya makin kacau nih, ya kan? Mungkin ada penjelasan ilmiahnya secara keilmuan nanti yang bagi yang belajar kayak teman-teman dari transportasi. Nah, kedua, masalah ketenaga kerjaan yang berhubungan sama transportasi ini adalah masalah ketenaga kerjaan kita masih sangat bergantung sama simpul-simpul ekonomi besar. Yang dalam artian simpul-simpul ekonomi besar itu mungkin industri besar atau apa gitu ya, yang menyebabkan orang itu harus pindah dari satu tempat di mana dia tinggal ke simpul-simpul itu gitu loh. Ya kan? Maksudku ketika kita masih sangat bergantung serapan tenaga kerja dengan pusat-pusat ekonomi besar, artinya pusat ekonomi besar itu sendiri akan menjadi tarikan mungkin dalam bahasa transportasi ya mungkin. Ya kan? Nah, sementara mungkin kalau kita lihat di Eropa ya karena mungkin menurutku mereka sudah tidak terlalu bermasalah soal ketenaga kerjaan. Jadi hal-hal yang sifatnya lebih mikro gitu ya, itu juga menjadi variasi lain dari dunia pekerjaan gitu. Jadi nggak bergantung pada simpul-simpul besar ekonomi gitu. Jadi mungkin kayak usaha-usaha kecil dan usaha-usaha masyarakat, usaha-usaha rumah tangga kayak gitu. Itu sudah mungkin menjamin penghidupan mungkin ya, sehingga tidak bergantung dalam artian tadi masalah ketenaga kerjaannya terhadap satu modal besar gitu, satu simpul ekonomi besar. Yang hubungannya tadi kalau kita bicarakan di sebelumnya adalah itu yang menjadi tarikan orang berpindah, sementara juga ditambah lagi dengan tata ruang mungkin, tata ruang yang belum bisa membuat pola perpindahan itu jadi sustainable. Kira-kira gitu sih. Ya, ketergantungan sama simpul perekonomian itu bisa nyambung ke masalah mudik tadi itu ya, yang karena perekonomian di Indonesia masih sangat terpusat di Jawa, makanya transportasinya jadi ruwet ketika mudik. Nah, sekarang aku kali nih, berarti kalau yang kita omongin ini kan sebenarnya perlu memberikan perhatian yang lebih kepada bangkitan perjalanan. Artinya kenapa masyarakat itu, orang-orang itu harus bertransportasi gitu loh. Nah, berarti kalau masalah transportasi ini ternyata sangat berpengaruh terhadap kesuksesan desain transportasi, berarti bangkitan perjalanan ini juga perlu didesain dong gitu. Perlu dimodelkan atau perlu dimanipulasi, tapi kalau dimanipulasi terlihat negatif ya. Artinya ya didesain itu kan selalu memaksa gitu. Nggak ada desain yang tidak memaksa kan. Desain aplikasi Gojek, Bukalapak itu semuanya memaksa kita menuruti alur dari desain itu. Nah, menurutmu ini gimana kalau kita ternyata perlu mendesain hal-hal sebelum transportasi atau transportasi, mendesain bangkitan perjalanan. Ini apakah nanti gimana kalau ini nanti kan berbenturan dengan hak orang-orang atau masyarakat untuk melakukan perpindahan, itu gimana kemungkinan slacknya dengan
berbagai sudut pandang yang sekarang kan apalagi dengan era digital ini banyak orang yang semakin defensif jika perilakunya tuh didesain, dimodifikasi. Ya, perilakunya dimodelkan lalu didesain atau dipaksa menjadi perilaku tertentu. Itu gimana tanggapannya Ali sebagai calon apa namanya ahli model transportasi? Jadi kenapa pra-transportasi ini jadi menarik? Karena sebetulnya transportasi itu dia tidak mungkin berdiri sendiri gitu. Transportasi adalah pelayan dari ekonomi gitu. Kalau di bahasa ekonominya kendaraannya ekonomi itu transportasi gitu. Jadi ekonomi kalau tidak ada transportasinya nggak bakal bisa kemana-mana juga. Orang kan butuh bertransaksi, orang butuh penyediaan logistik gitu segala macam kan. Nah, kalau masalah desain bagaimana cara orang bertransportasi itu, kalau keterkaitannya dengan konflik dengan free will-nya seseorang untuk memilih gitu kan. Ya kan misalnya saya lebih milih pengen punya mobil aja gitu kan, kenapa kamu maksa-maksa naik kendaraan umum. Nah, itu memang itu harus diakui bahwa itu ada. Tapi strateginya sebagai pemerintah itu bagaimana mendesain transportasi yang gimana ya? Intinya transportasi itu akan lebih nyaman daripada naik kendaraan umum gitu. Misalnya kalau di Hong Kong itu kan udah terhubung dengan MTR, Mass Transit Railway kalau nggak salah namanya. Itu naik kereta bisa kemana-mana kan. Atau di Jakarta ada Transjakarta gitu, itu bisa kemana-mana. Transjakarta itu kan dingin, ya kan, nggak panas, terus lebih cepat kalau lagi peak hour gitu kan. Jadi orang akan memilih daripada macet-macetan naik mobil, mending naik Transjakarta aja, orang nyaman gitu kan. Atau daripada naik motor kepanasan kehujanan, mending naik bus aja gitu. Nah itu akhirnya kita sebagai misalnya nanti sebagai regulator atau sebagai yang merencanakan harus membuat sistem transportasi publik itu menjadi lebih nyaman daripada menggunakan kendaraan pribadi gitu. Kalau misalnya kalau kita udah sering dengar kan namanya transit oriented development kan. Jadi pengembangan wilayah dengan berbasis transit gitu. Berbasis transit itu nggak cuma kereta atau busnya aja, tapi dari lingkungannya pun harus terbentuk supaya bisa nyaman gitu. Karena transit tadi kayak kereta, bus itu kan hanya menghubungkan poin-poin kan. Dia tuh nggak sampai menjangkau rumah gitu. Nah, setelah kita turun dari bis, gimana kita nyampe rumah kita? Nah, itulah makanya si perumahannya sendiri pun harus didesain untuk bisa jalan kaki atau bisa naik sepeda lah maksimal gitu. Nah, itu didesain itu seperti itu. Jadi holistik gitu loh. Jadi secara ekonomi itu dibangun dulu wilayahnya dengan baik dan lebih bagus daripada single use kayak misalnya ada perumahan sendiri, ada perkantoran sendiri, lebih bagus tuh mixed use gitu. Sekarang juga apa sih fungsinya kantor ada di Sudirman selain cuman pamor gitu kan? Sekarang mau kantor miliaran di SCBD, apa bedanya sama kantor di kecamatan yang kecil gitu kan? Kan nggak ada bedanya juga gitu. Paling urusannya urusan pamor aja gitu. Nah itu harus disadari juga dari masyarakatnya. Akhirnya sekarang komersial dan residen tuh bisa bergabung gitu. Kantor tuh ya udah di tengah perumahan masyarakat aja. Jadi nanti harapannya masyarakat tuh mudah untuk mendapatkan akses ke pekerjaan, ke kebutuhan dasar gitu segala macam. Jadi desainnya tuh harus nggak bisa ditransportasinya aja. Begitu sih menurutku. Oke, nah kalau aku dengerin dari tadi dari Fariski dan Ali ini kan bahwa transportasi itu banyak dipengaruhi oleh desain-desain ekonomi atau kenyataan-kenyataan ekonomi dan ya budaya dan tenaga kerjaan tadi ya.
Nah, aku mau nanya ke Faris nih, sebenarnya perlu nggak sih bidang studi transportasi atau keilmuan transportasi itu juga yang juga mempengaruhi balik gitu loh. Jadi kalau tadi kan ikut misalnya ekonominya ke modelnya kayak gini, jadi pelayanan transportasinya seperti ini, atau ekonomi di daerah ini mau dikembangkan, berarti nanti transportasinya ngikut ke situ. Nah, bisa nggak misalnya sebuah kota atau ya sebuah masyarakat urban ini desain ekonominya itu dipengaruhi oleh transportasi. Jadi yang jadi apa namanya, yang jadi titik acuan untuk misalnya untuk mendesain tata ruang dan model workplace, jadi ruang-ruang bekerja tadi itu dengan mengikuti prinsip-prinsip ilmu transportasi gitu. Jadi apakah ada hubungan timbal balik sebenarnya? Karena kalau aku dengar dari Fariski sama Ali tadi kan lebih banyak transportasi ini ya ngikut aja dengan bahasa tadi cuman pelayan aja. Tapi perlu nggak maksudnya ilmu transportasi juga mempengaruhi balik gitu loh? Ya, kalau menurutku itu tadi kenapa di pembahasan di apa yang aku bahas sebelumnya bahwa ilmu transportasi itu kita harus multisektoral juga gitu loh. Karena sebetulnya apa ya? Kalau kita mau mengubah suatu, artinya kan itu suatu transportasi itu adalah dampak, ya kan? Ekonomi adalah penyebabnya mungkin kayak gitu, ya kan? Nah, kalau kita mau merubah dampaknya, maka mungkin akan shock kali ya dari hal penyebabnya tadi gitu. Jadi mungkin orang akan shock gitu. Itu semacam melakukan revolusi secara cepat gitu kan. Sehingga malah penyebabnya yang budaya yang menjadi penyebab itu yang dipaksa berubah. Nah, kalau menurutku justru ya ekonominya ini yang harus kita polakan terlebih dahulu gitu. Karena dorongan dari manusia hari ini untuk bergerak, untuk berinteraksi adalah hal-hal yang kaitannya ekonomi. Jadi ekonomi ini penyebab yang paling krusial, ya kan? Sehingga kalau kita ingin melihat perubahan itu secara bertahap, maka mungkin ya penyebabnya yang harus kita mulai desain kayak gitu. Nah, kalau kita mau merubah transportasinya sehingga budaya mengikut, itu pasti akan ada resistensi, penolakan dan shock kayak gitu ya. Nah, permasalahan ekonomi ini menjadi menarik gitu, karena sebetulnya ya kalau kita lihat di media-media mungkin atau di berita-berita gitu ya, hal-hal yang sifatnya pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan atau yang lain-lainnya itu kan selalu dalam upaya untuk kemajuan ekonomi, ya kan? Artinya itu tadi hubungannya adalah ekonomi sangat erat hubungannya, dan bahkan tidak bisa dipisahkan satu sama lain kayak gitu. Oke, kalau dibandingkan dengan misalnya kenyataan di teknologi digital misalnya, itu kan kalau menurutku maksudnya pandangan secara umum, secara kasar ya, ini teknologinya dulu yang berubah gitu. Jadi instrumen-instrumennya yang berubah, hadir berbagai teknologi e-commerce dan lain-lain, aplikasi digital, lalu ekonominya ikut berubah gitu loh. Nah, itu maksudku yang aku bayangin tadi. Apa memang akan ada banyak resistensi, misalnya
bisa banyak kita lihat seperti penolakan dari yang awal-awal Gojek muncul, banyak penolakan dari ojek tradisional, lalu ya banyaklah penolakan perubahan karena aplikasi digital gitu. Nah, apakah di transportasi nggak bisa gitu juga gitu? Ya mungkin awal-awalnya memang ada penolakan, tapi kan lama-lama orang beradaptasi ya. Itu kan pandangan secara umum kayak gitu loh. Ketika orang berhadapan dengan perubahan teknologi, perubahan sistem yang instrumen ya gitu. Gimana tanggapanmu? Nah, kalau menurutku ya, ruang perkotaan kita itu sudah penuh banget gitu loh. Sudah penuh banget, dan hari ini, kondisi hari ini pun di mana transportasi yang mungkin masih seperti ini gitu, itu pergerakan orang udah kacau gitu. Udah banyak kemacetan, udah banyak polusi dan segala macam kayak gitu kan. Sementara orang masih ditekan untuk berproduksi ibaratnya. Orang masih ditekan, dituntut karena dia butuh makan, karena dia butuh apa misalnya gitu ya. Sehingga dia harus berpindah gitu. Nah, hari ini kan insting manusia kan yang praktis aja gitu sebenarnya kan. Pokoknya transportasi apa yang paling praktis sehingga dia bisa berproduksi lebih cepat. Dia berproduksi lebih cepat, dia bisa memperoleh hasil dari pekerjaannya itu lebih baik juga gitu kan. Ibaratnya dia bisa datang ke tempat kerja tepat waktu, ya kan. Jadi apa yang terjadi dengan pola transportasi hari ini itu sudah menurutku di dalam pikiran setiap orang adalah udah cara yang paling praktis dia berpindah gitu, ya kan. Nah, sehingga ketika kita mengubah polanya, maka apa dari segi transportasinya, maka menurutku ada yang pengorbanan besar yang harus dilakukan gitu loh. Dimana ketika ruang perkotaan kita sudah penuh gitu kan, dan jarak tadi misalnya antara pemukiman dan perkantoran itu jauh, nah kita mau mengubah transportasinya, ya kan, misalkan disuruh kita naik sepeda apa jalan kaki dulu gitu. Sementara orang tuh tuntutan nalurinya dia harus sesegera mungkin berproduksi kayak gitu, ya kan. Jadi itu yang mungkin akan jadi penolakan atau resistensi. Jadi menurutku hal-hal yang sifatnya menjadi dasar dari orang itu terdorong untuk bergerak, itu yang harus kita utamakan gitu. Itu yang harus kita lebih dahulukan, ya kan. Tadi kayak intinya gimana caranya biar efektivitas antara pergerakan orang dengan apa namanya aktivitas orang berproduksi atau aktivitas orang bekerja itu bisa efektif, ya kan, sehingga intinya transportasi itu bisa efektif dulu dari segi ditarik dari masalah-masalah yang sifatnya tadi ekonomi. Nah, baru setelah itu mungkin kita akan berbicara lebih lanjut soal transportasi inklusif, ramah lingkungan, ramah anak, ramah perempuan, dan lain-lain kayak gitu ibaratnya. Jadi menurutku apa yang menjadi dasar dari apa namanya kehendak orang secara kolektif untuk berpindah itu yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Makanya tadi aku bilang kalau kita mau bicara soal transportasi yang inklusif, energi yang ramah gitu ya kan, kita harus selesaikan dulu masalah perut orang gitu loh, baru kita Ya. bisa lanjutkan kayak gitu. Karena kalau langsung ingin mewujudkan transportasi yang inklusif tanpa perubahan yang cukup signifikan dalam soal ketenagakerjaan, akhirnya yang dikorbankan pekerja-pekerja ya, gitu ya. Betul. Oke. Ya kan, misalkan Ya. rumahnya di Bogor gitu kan, terus pabriknya di Tangerang apa Ya. gimana gitu. Ya. Disuruh naik sepeda kan pusing Ya. dia. Ya. Itu poin penting sih, karena banyak ahli transportasi yang aku lihat terlalu ngebet banget dengan transportasi yang berkelanjutan, sustainable, inklusif dan lain-lain, tapi tidak melihat kenyataan ketenaga kerjaan ya, gitu, yang memaksa orang akhirnya harus bertransportasi gitu. Oke, Ali, ada tambahan yang mungkin yang aku belum nanya, mau kamu tambahin? Dalam desain transportasi itu kan jadi balik lagi ke statement yang pertama ya,
transportasi itu tidak bisa berdiri sendiri gitu. Transportasi itu sebagai pelayan gitu. Pelayan dari apa? Pelayan dari ekonomi gitu. Toolsnya apa? Salah satunya tetap juga politik gitu kan. Nah, jadi selain ekonomi tadi, tetap juga harus ada political will gitu. Sekarang logikanya gini deh. Semua urban planner, ya nggak semua sih, tapi mayoritas urban planner, mayoritas orang akademisi transportasi itu semua menolak induced demand gitu, yang memperlebar jalan, menambah jalan gitu. Tapi kenapa tetap dilakukan gitu kan penambahan jalan? Ya tadi political will-nya berbeda gitu. Karena tol itu justru adalah proyek yang paling mudah menurutku. Karena yang kita belajar di kampus ya, perkerasan, geometrik, kelas-kelas jalan, itu tuh ilmu ujung semua, ilmu-ilmu terakhir gitu, ilmu-ilmu yang hanya tinggal melaksanakan gitu. Ya memang itu tugas kita untuk membangun, tapi kan kalau kita ingin belajar tentang transportasi nggak cukup ada di situ aja gitu. Tentang tentang pelaksanaannya aja. Makanya butuh tadi ekonomi dan political will dari pemerintahnya. Pemerintahnya mau nggak gitu. Nggak usah jauh-jauh sampai negara. Tentang transportasi di dalam UGM aja kan masih car oriented banget kan. Kita kalau dari teknik ke GSP jalan kaki kan lemes juga kan, lebih enak naik motor gitu. Nah, itu juga sama gitu. Political will kampusnya tuh gimana gitu. Dia mau atau tidak gitu. Tidak semerta-merta hitungan transportasi aja gitu. Jadi ya untuk merencanakan transportasi yang baik, pemikirannya harus holistik banget sih menurutku. Gitu aja sih paling. Pak Rizky ada yang mau ditambahin? Udah, oke. Jadi tadi aku mau ngomong apa ya? Oke. Jadi gini, kalau kita bicara transportasi, sekali lagi kan dalam perancangan transportasi, ya aku bukan orang transport ya, tapi ini pandanganku sebagai masyarakat gitu ya. Intinya tuh apa namanya, sisi multisektoral itu sangat 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 penting gitu. Kalau kita lihat nanti kaitannya sama ketenagakerjaan, ya kan, sama lingkungan. Karena kita lihat misalkan kayak kota-kota besar di mana jadi simpul-simpul ekonomi itu kan jadi sasaran urbanisasi gitu kan. Yang aku bilang tadi sebelumnya adalah efektivitas dalam orang berpindah dan hubungannya dengan ketenagakerjaan adalah bagaimana urbanisasi yang terlalu over ini bisa ditekan gitu. Nah, ditekan dalam artian berarti apa gitu? Berarti simpul ekonomi itu harus tersebar juga kayak gitu loh. Jangan hanya di Jakarta mungkin mulai ada pemberdayaan juga dengan ekonomi yang sifatnya rumah tangga ya kan, desa gitu, usaha kecil desa. Kemudian juga perlu diversifikasi juga gitu dalam sarana transportasi gitu ya. Jangan kita selalu beranggapan misalkan logistik itu hanya jalurnya tol atau apa gitu. Karena mungkin tol ini sangat populer hari ini gitu dalam pembangunan gitu ya. Kan tol ini sebetulnya menurutku ya yang diaktifkan ekonomi adalah simpul-simpulnya gitu, bukan sepanjang jalannya gitu ibaratnya. Karena bebas hambatan, kiri kanan nggak boleh ada apa-apa. Di antar satu titik ke di titik satu dengan titik lainnya itu yang dibangkitkan ekonomi. Nah, perlu ada diversifikasi apa? Supaya kita bisa ngurangin bahwasanya kalau jalan tol ini itu ya konflik of interest-nya banyak gitu loh. Soal lahan, soal masyarakat adat, desa, dan sebagainya kayak gitu kan. Nah, kita tuh perlu ada diversifikasi supaya nggak terlalu berkutat sama konflik interest yang itu aja. Misalkan apa? Misalkan ya laut gitu loh. Laut itu mungkin yang kita bisa memindahkan logistik secara massal gitu, tapi mungkin konflik interest-nya juga terutama dengan masyarakat juga minim gitu kan. Jadi intinya tuh tadi sarana transportasi yang nggak sekedar pembangunan fisik tapi
sistemnya juga benar gitu, dan pola pikir transportasi yang juga penting menurutku harus multisektoral. Sebenarnya dalam hal apapun di infrastruktur ini, ya kan. Kalau di bidangku kita mau bangun infrastruktur air juga ya, itu pendekatannya harus multisektoral dan memperdulikan juga hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat, demand-nya masyarakat gitu. Dorongan orang berpindah itu apa ya, masalah pekerjaan dan segala macam. Ya kan, artinya supaya nggak orang ke situ-situ aja dan nggak terlalu punya susah dan terancam di jalanan, ya berarti kita harus jamin juga lahan-lahan pekerjaan itu tersebar ke banyak daerah gitu loh. Gitu dari aku. Ya, terima kasih Pak Rizky sama Ali. Oke, sampai jumpa di Pijatalk berikutnya. Semoga bahasannya semakin menarik. Nah, dadah.